Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ya kan, kamu kira berlindung atas institusi BPK saya takut sama kalian? Makanya saya bilang buka di pengadilan semua, biar kalian tahu BPK dikuasai oknum-oknum yang berlindung di balik undang-undang. Padahal sudah lama sekali ya Ahok menantang BPK seperti ini. Ini dari Pamungkas. Ingat Ahok pernah tantang BPK soal audit RS Sumber Waras. Kini petinggi BPK infonya kecepatan korupsi dana bansos. Lagi-lagi oknum BPK kena batunya pada tahun lalu. Ini dari Wahabis Lokal H. Sapardan. BPK kaing-kaing, ngajir terpirit-pirit ketakutan ditantang Gubernur Ahok. Tidak hanya di Bogor, berkali-kali anggota BPK ditangkap karena korupsi. Adalah bukti modus BPK sebagai tukang palak di semua lembaga yang mereka periksa adalah nyata. Ini dari Ahok juga. Saya tantang BPK nih, Pak Yudi. Aku baik-baik aja, pura-pura baik aja sama dia. Bolak-balik ngomongnya nggak enak. Pak Yudi kan humas itu loh, BPK loh. Lu kalau betul-betul kalian mau bersihkan nama BPK, nggak usah repot-repot humas-humasan. Buka aja wawancara saya kemarin selama 8 jam lebih, sampai 9 jam lah sampai kita wawancara. Baca itu, kan baca sendiri nih. Buka, nggak usah bayar-bayar humas yang mahal. Langsung masyarakat akan menilai kalian itu jujur atau tidak. Sama seperti saya bilang. Barusan yang viral kemarin kan yaitu OTT terhadap Ade Yasin dan oknum BPK. Nah, akhirnya pun Ahok yang pernah berseteru dengan oknum BPK tersebut kembali viral lagi. Pada waktu itu Ahok benar-benar menantang BPK. Kita lihat komentar-komentarnya dari H.A. Sapardan, Wahabis Lokal ini. Kalau gua demen banget nih, gimana kalau Ahok jadi ketua KPK? Pasti asik, koruptor tiarap semua. Orang jujur di Indonesia disingkirkan, orang hidup dipiara, hanya ada di Indonesia. Selamat menderita bangsaku. Coba ditelusuri yang di DKI ya. Nah, pertanyaannya, DKI Jakarta mendapatkan WTP sebanyak 4 kali. Kira-kira ada oknum BPK yang seperti itu enggak ya? Itu pertanyaan yang besar. Mengingat pada waktu kemarin Ahok pernah berseteru dengan BPK, tetapi sekarang kok adem ayem aja ya? Ya kita tidak tahu lah. Nah, saya sangat kangen sekali ya dengan Ahok ini, karena Ahok bisa melawan itu semua. Melawan yang kira-kira merugikan uang negara, uang rakyat. Saya demen sekali dengan Ahok ini. Tetapi ya orang yang jujur malah tersingkirkan. Terbukti kemarin Ahok kalah di Pilkada DKI Jakarta dengan berbagai macam isu dan macam-macam lah. Akhirnya Ahok disingkirkan. Padahal pada putaran 1 Ahok menang telak terhadap AHY dan juga Anies. Tetapi ya akhirnya di putaran kedua ya sampai seperti itulah, pasti Anda tahu lah. Bahkan Pilkada di DKI Jakarta pada waktu adalah pilkada yang terbrutal. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Merinding, omongan Ahok terbukti benar. Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin kini menyandang status tersangka di KPK. Manuvernya dan oknum di jajarannya diduga terkait pertanggungjawaban keuangan pada Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Jawa Barat Jabar menjebloskan Ade Yasin di rutan Polda Metro Jaya. Ade Yasin saat hendak meninggalkan gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan sempat bersuara terkait kasus yang menyandungnya. Sang bupati yang telah berrompi orang itu menyebut kasus ini terjadi karena kesalahan anak buah. Ya, saya dipaksa untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan anak buah saya. Tapi sebagai pemimpin, saya harus siap bertanggung jawab, kata Ade Yasin saat keluar dari gedung Merah Putih KPK usai diperiksa secara intensif dan dihadirkan dalam konferensi pers pada Kamis 28 April. Itu ada inisiatif dari mereka. Jadi ini namanya YMB, Inisiatif Membawa Bencana, imbuh Ade Yasin. Pantauan detik.com, di gedung Merah Putih KPK kemarin Ade Yasin dibawa ke rutan Polda Metro Jaya sekitar pukul 05.56. Dalam kesempatan itu, kepada wartawan, Ade menegaskan dirinya tidak terlibat suap terhadap oknum BPK Perwakilan Jabar. Tidak terlibat, nggak ada. Yang pemerintah katanya. Selasa 26 April 2022, tepatnya malam hari, KPK melalui OTT terhadap Ade Yasin sejumlah uang yang disebut-sebut bagian dari suap turut disita KPK. Terkait dugaan suap pengurusan temuan laporan keuangan Pemkab Bogor, ujar PLT juru bicara KPK Ali Fikri kepada Detik Jabar pada Rabu 27 April sore. Ali mengatakan ada 12 orang yang diamankan oleh KPK dalam OTT tersebut.
Selain Ade Yasin dan perwakilan BPK Jabar, pejabat dan ASN Pemkab Bogor turut ditangkap. Setelah menjalani pemeriksaan intensif, lalu KPK menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka kasus suap pengurusan laporan keuangan Pemkab tahun anggaran 2021. Ade Yasin diduga melakukan suap demi meraih status wajar tanpa pengecualian. Ketua KPK Firly Bahuri menjelaskan konstruksi perkara kasus suap yang menjerat Ade Yasin. Firly menyebut diduga Ade Yasin melakukan suap demi meraih WTP. AY selaku Bupati Kabupaten Bogor periode 2018 sampai dengan 2023 berkeinginan agar pemerintah Kabupaten Bogor kembali mendapatkan predikat WTP untuk TA 2021 dari BPK Perwakilan Jawa Barat, kata Firly dalam jumpa pers pada Kamis 28 April dini hari. Bahkan diketahui sebelumnya, ternyata apa yang pernah diucapkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama pada 2015 silam seakan terbukti. Kala itu dalam melakukan audit pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Badan Pemeriksa Keuangan BPK merilis ada kerugian negara sebesar 191 miliar. Audit dari BPK itu lantas dijadikan lawan politik Ahok untuk melakukan serangan. Mereka bertubi-tubi menuduh mantan Bupati Belitung Timur itu telah melakukan korupsi dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras itu. Ahok pun melawan, dia menegaskan tidak melakukan korupsi. Kala itu Ahok menegaskan audit BPK itu bermuatan politis dan dia pun berani berhadapan langsung dengan lembaga audit negara itu. Lu kira gue takut sama BPK? Makanya saya berpikir di BPK isinya lebih banyak oknum. Kamu kira berlindung di balik institusi BPK buat saya takut dengan kalian? Tegas Ahok beberapa waktu lalu. Saat dikonfirmasi, tim pemenangan Ahok, S. Hasan, menegaskan Ahok tidak akan berani melawan BPK apabila tidak memiliki bukti kuat. Pasalnya, dia mengenal Ahok. Apabila tidak bersalah, mantan politikus Partai Gerindra itu akan melakukan perlawanan. Pak Ahok tidak mungkin berani berhadapan-hadapan dengan BPK kalau tidak memiliki bukti yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, tegas S kepada jawapos.com pada Senin 29 Mei yang lalu. Oleh sebab itu, politikus Partai Golkar ini mengaku perlahan-lahan kebenaran sudah mulai terbongkar. Karena ucapan Ahok seakan terbukti dengan KPK menangkap 2 pejabat BPK saat menerima suap dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kemendes PDTT dalam kasus pemberian opini wajar tanpa pengecualian. Apa yang dikatakan Pak Ahok bisa jadi salah satu kasus yang membuktikan BPK ketidakbenarannya, katanya. Dengan kasus itu, masyarakat pun ungkap S menjadi kecewa karena lembaga audit negara yang seharusnya bersih dari praktek korupsi malah terbukti sebaliknya. Mereka tertangkap tangan oleh lembaga yang dikepalai Agus Raharjo yang sedang menerima suap. Tentu saja, BPK telah melukai hati rakyat pungkasnya. Sebelumnya, dalam kasus suap pemberian opini wajar tanpa pengecualian dari BPK ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kemendes PDTT, KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka suap. Mereka diantaranya adalah Irjen Kemendes Sugito Eselon 3 Kemendes JDT, Eselon 1 BPK RS dan Auditor BPK ALS. Sugito dan JDT ditangkap telah memberikan uang kepada RS dan ALS supaya Kemendes memperoleh predikat opini WTP dalam laporan keuangannya. Uang senilai 40 juta disita KPK yang merupakan sisa dari komitmen fee sebesar 240 juta. Sugito dan JDI disangka melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan RS dan ALS disangka melanggar pasal 12 huruf A atau B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.